Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pagi ini kembali lagi kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan sepanjang malam hingga pada pagi hari ini. Kami bisa bangun tidur dengan sehat, itu semua karena berkat kasih-Mu. Dan pada pagi hari ini, ada kesempatan yang sangat luar biasa. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Bapa, bukalah hati dan pikiran kami, supaya firman yang kami baca, kami dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu pada pagi hari ini, penuh dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, tema yang akan kita renungkan bersama pada pagi hari ini yaitu tetap setia dan dapat dipercaya. Zakaria pasal ke-8 ayat yang ke-8. Dan aku akan membawa mereka pulang supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah tidak senang melihat umatnya terus dalam pembuangan Babel. Allah merindukan pemulihan bagi umatnya. Nubuat Zakaria tentang kunci pemulihan penuh Israel ialah kembalinya Allah ke Sion, yang menunjuk kepada saat ketika Kristus datang kembali dalam kemuliaan dan memulai pemerintahannya di dunia atas bangsa-bangsa. Pada saat itu kehadiran Allah akan menjadikan Yerusalem sebuah kota kebenaran dan kesetiaan, dan gunung Tuhan akan kudus, yaitu dikhususkan untuk beribadah kepadanya. Pasal ini memberikan 10 berkat yang akan menyertai pemerintahan di bumi itu. Masing-masing diawali dengan frase, beginilah firman Tuhan semesta alam, sehingga damai sejahtera, kemakmuran, dan kebahagiaan terjadi di Yerusalem di masa mendatang. Kembalinya umat Israel dari pembuangan Babel dari timur menjadi gambaran pemulihan di masa depan dari segala penjuru dunia, dari timur dan barat, yaitu dari seluruh bumi. Allah akan sungguh-sungguh menjadi Allah umatnya, dan mereka akan menerima kebenarannya melalui Kristus. Orang-orang yang kembali bukan hanya kaum buangan, tetapi semua orang Yahudi di perantauan, dan setelah mereka kembali, maka perjanjian akan dibaharui. Keinginan Allah memulihkan Israel merupakan perbuatan serius, walaupun umat Israel sendiri tidak menanggapi dengan antusias dan bahkan sering menyeleweng dan tidak tahan uji. Keseriusan Allah dinyatakan dalam ayat 2. Aku berusaha untuk Sion dengan kegiatan yang besar. 2 kali Tuhan menyatakan kasih-Nya yang tak berkesudahan dan perhatiannya bagi Israel. Allah pasti murka terhadap orang-orang yang mengusik umat Allah, kehangatan amarah yang besar. Allah begitu bertekad untuk kembali ke Sion dengan berkat pada masa mendatang, sehingga Dia berbicara tentang hal itu seolah-olah telah terlaksana. Yerusalem mendapat julukan kota yang setia karena Allah sendiri yang berkenan berdiam di tengah-tengah kota tersebut. Dalam Zakaria ayat ketiga disebutkan bahwa kedamaian dan keamanan Yerusalem terwujud, dan ketika Israel berhubungan dengan Tuhan sebagaimana mestinya dalam hal-hal rohani, berkat-berkat duniawi selalu mengikuti.
Dari tempat terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya orang-orang Yahudi yang terseret dikumpulkan kembali. Nubuat bahwa Israel harus berada di tanah perjanjian, dan pada saat nubuat digenapi, barulah orang-orang Israel sadar akan maksud utama Allah baginya. Pemulihan negeri itu merupakan prasyarat pokok menurut kesaksian kitab-kitab nubuat. Kembalinya orang-orang Israel ini akan terjadi dari segenap penjuru bumi. Tuhan bukan saja menjanjikan pemulihan bagi Israel, Dia juga menjanjikan kehidupan yang sejahtera. Tuhan berjanji akan membuat mereka makin kokoh, penuh dengan keceriaan dan sukacita, jauh dari segala malapetaka dan bahaya dari bangsa-bangsa sekitar mereka. Dan seluruh bangsa akan berebutan ingin menjadi salah satu dari orang Israel, karena mereka melihat betapa besar kemurahan Tuhan yang maha kuasa bagi orang Israel. Tetapi segala janji Tuhan ini bersyarat seluruh Israel harus mempertahankan hidup yang bersih dan suci. Inilah yang Tuhan inginkan, hidup yang bersih dan suci, sehingga seluruh berkat dan janji yang Tuhan akan curahkan boleh diterima oleh mereka dengan berlimpah. Anugerah Tuhan memang diberikan dengan cuma-cuma, tetapi respon terhadap anugerah itu akan menentukan apakah anugerah itu akan dijalani dengan kelimpahan berkat dan penyertaan Tuhan atau tidak. Jika Israel setia melakukan yang benar, adil, dan hidup dengan penuh kesetiaan kepada Tuhan dan belas kasihan kepada yang lemah, maka Tuhan akan memberikan kelimpahan janjinya untuk menyertai Israel yang telah diberikan anugerah boleh kembali dari pembuangan. Karena itu, teruslah memiliki hidup yang bersih dan suci agar Tuhan memulihkan kita kembali. Marilah kita sebagai orang yang sudah percaya dan mengikut Tuhan tetap setia untuk melakukan setiap perintahnya, dan tetap percaya bahwa hanya Tuhan yang sanggup untuk menolong kita, dan hanya Dialah yang akan memberikan kita damai sejahtera. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan, pagi ini kami kembali diingatkan oleh firman Tuhan, supaya hidup kami tetap setia dan dapat dipercaya. Ya Tuhan, biarlah firman yang sudah kami renungkan, kami dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan melanjutkan setiap kegiatan kami, aktivitas kami. Tuhan, sertailah dan pimpinlah setiap langkah kami. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, biarlah campur tangan Tuhan yang selalu memelihara kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami serahkan aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya.